Sejujurnya, Vano tidak memiliki banyak topik percakapan yang sama dengannya dan dia tidak tertarik untuk mendengarkannya merangkum kehidupan sehari-harinya sehingga panggilan malam jarang melampaui halo dan selamat malam yang asal-asalan. Aku masih bangun, apakah ada yang ingin kamu bicarakan? Vano bertanya setengah hati. Bagaimana dengan Farel? Dia tidak terlihat begitu sehat saat makan malam, Elena bertanya dengan hati-hati. Dia tahu Farel tidak menyukai kehadirannya tetapi demi menjaga citranya, dia harus berpura-pura tidak menyadarinya. Farel baik-baik saja, dia sedang tidur sekarang. Elena berkata dengan senyum di suaranya, senang mengetahuinya. Sudah larut Vano, segeralah tidur. Oke. Selamat malam, Elena menyimpulkan dengan hangat. Vano menyimpan teleponnya, menghentikan mobilnya di pinggir jalan, dan menyalakan sebatang rokok. Saat kerumunan mobil melewatinya, dia terkekeh pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika Kinan menghilang? Mengapa dia bertanggung jawab untuk menemukannya? Kinan adalah wanita dewasa, dia bisa menemukan jalan pulang. Vano memutar mobilnya kembali ke rumah tetapi sebagai tindakan keamanan, memerintahkan beberapa pria untuk menyelidiki situasi Kinan saat ini. Setidaknya dengan cara itu dia akan tahu Kinan masih hidup dan akhirnya tahu apa yang terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir. Dia tertarik untuk mengetahui bagaimana seorang wanita dengan jumlah tunjangan yang begitu besar bisa berakhir di negaranya. Dini hari berikutnya, Vano menerima pembaruan tentang Kinan selama 3 tahun terakhir. Setelah perceraian, dia dibawa oleh pamannya. Melalui koneksi keluarga, dia mengerti pamannya memiliki seorang putra dan mereka bertiga saling menjaga satu sama lain. Hidup mereka berubah menjadi lebih buruk ketika Hendra didiagnosis menderita penyakit ginjal. Untuk mendapatkan uang, Kinan harus melakukan banyak pekerjaan sambilan. Pembersih, pencuci piring, pelayan. Kinan menghabiskan waktunya melakukan segala macam pekerjaan kasar. Namun, Kinan diintimidasi dan diisolasi di setiap tempat kerja karena keengganannya untuk bersosialisasi. Ini berarti bahwa tidak ada pekerjaannya yang bertahan lebih dari sebulan. 3 tahun terpental dari satu lingkungan kerja yang keras ke lingkungan kerja yang lain telah membebani dirinya. Vano masih terkejut saat mengingat kembali pertemuan mereka kemarin. Sepertinya dia sudah sangat tua sejak perceraian mereka. Dia hampir tidak bisa mengenalinya lagi. Jika bukan karena pertemuan kebetulan mereka kemarin, Vano tidak akan tahu berapa banyak rasa sakit dan kekejaman yang Kinan alami. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya bingung. Mengapa Kinan tidak menggunakan tunjangannya? Dia tahu Kinan bukan pemboros tetapi bahkan jika dia, tidak mungkin untuk membakar jumlah yang dia berikan dalam waktu singkat. Vano bersandar di kursinya dengan ekspresi serius. Tampaknya ada beberapa detail yang tersembunyi dari pengetahuannya. Ketika Vano melangkah ke ruang makan, seluruh keluarganya sudah duduk, sedang sarapan. Farel adalah yang pertama bangun sejak dia tidur lebih awal sehari sebelumnya. Dia sudah menyelesaikan sarapannya ketika Vano duduk. Bawa Farel ke sekolah untukku, perintah Vano pada salah satu pelayan mereka. Baik, Tuan, pelayan itu menurut. Dia mengambil tangan Farel dan membawanya keluar dari ruangan. Nyonya tua Dirgantara menggigit lembut bubur jelainya dengan sendok porselen sebelum bertanya, "Mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba kemarin?" "Kamu adalah alasan kita berkumpul di sana, tahu? Betapa canggungnya kamu meninggalkan papa dan mamamu. Aku memang menelepon untuk mengatakan bahwa Farel tidak enak badan, bukan?" Ngomong-ngomong, Ma, Vano menatap mamanya, sisa pertanyaannya tertahan di tenggorokan. Nyonya tua Dirgantara menyemangatinya sambil tersenyum, menambahkan, "Ya?" Vano melanjutkan, "Apakah Kinan menerima tunjangan setelah perceraian kita?" Sendok Nyonya tua Dirgantara membeku di udara dan wajahnya jatuh.
Berdasarkan reaksinya, Vano langsung tahu bahwa jawaban atas pertanyaannya adalah tidak. Kenapa Mama tidak memberitahuku jika Mama tidak memberinya tunjangan? Dia pikir Kinan hidup dengan baik dengan uang itu. Itu sebabnya dia tidak berpikir untuk memeriksanya. Jika bukan karena pertemuan kebetulan mereka kemarin, dia masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Wajah Nyonya Tua Dirgantara membeku. Dia mengangkat bahu, bukannya Mama tidak memberinya tunjangan, dia tidak menginginkannya. Tetap saja, Mama bisa memberitahuku. Kenapa harus Mama? Dia tidak lagi ada hubungannya dengan kita keluarga Dirgantara. Lebih baik hubungan itu diputuskan dengan bersih. Jika dia tidak menginginkan bantuan kita, abaikan saja, Mama akan mengatakannya. Vano berkata dengan suara pelan. Bagaimanapun, Kinan masih mamanya Farel. Iya, kita tidak lagi menikah secara resmi, tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaannya. Nyonya Tua Dirgantara sedikit mengernyit saat dia menjawab, itu adalah keputusan wanita untuk menamparkan uluran tangan kita. Kamu, dirimu sendiri, akrab dengan sikapnya yang aneh dan keras kepala. Tidak ada apa-apa selain masalah sejak dia datang ke keluarga Dirgantara. Dia tidak mau mengakui kesalahannya dan menolak untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya, menyebabkan kita semua berjalan berjinjit di sekitar rumah. Mama melakukan yang terbaik yang Mama bisa dengan menawarkan bantuannya sekali, tetapi dia menolaknya. Kita tidak menjalankan amal di sini. Mama tidak akan memohon padanya untuk menerima bantuan kita. Bagaimanapun, Mama setidaknya harus memberitahuku. Vano, pernikahanmu dengannya sejak awal adalah kesalahan besar. Papamu jelas tidak berpikir jernih ketika dia mengizinkan wanita itu menikah dengan keluarga kita. Mama tahu tidak mudah bagimu untuk hidup dengan kehidupan mengerikan itu. Itu adalah berkah bahwa dia meminta cerai, jadi Mama tidak akan memberinya kesempatan untuk menggeliat kembali ke keluarga kita. Ditambah lagi, dia seorang wanita dewasa, dia tidak akan mati karena kelaparan. Benar, tapi dia juga tidak banyak hidup. Ketika kebenaran terungkap kepada Farel di masa depan, dia pasti akan marah pada mereka. Tanpa menunggu sarapannya tiba, Vano berdiri dan berkata, aku akan ke kantor. Tapi kamu belum sarapan, Nyonya Tua Dirgantara memanggilnya, tetapi Vano berjalan keluar rumah bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Lihat, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyembunyikannya dari putra kita? Sudah kubilang dia akan marah jika tahu, ayah Vano, Irfan Dirgantara, menegur istrinya. Nyonya Tua Dirgantara memandangnya sekilas. Kamu menyalahkanku sekarang? Ini sepenuhnya salahmu. Jika kamu tidak setuju dengan pernikahan sejak awal, kita tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Sekarang kamu tahu, tidak ada pihak yang terlibat yang terlihat senang. Irfan menghela nafas. Aku berutang nyawa pada ayah Kinan dan itu adalah harapan terakhirnya. Jadi bagaimana mungkin aku mengatakan tidak? Ditambah lagi, bagaimana aku bisa tahu mereka berdua tidak akan cocok? Bagaimanapun, aku telah belajar dari pelajaranku. Kita akan menjauhi pernikahan putra kita di masa depan. Dia dapat memilih siapapun yang dia suka untuk dinikahi. Omong kosong apa yang kamu semburkan kali ini? Orang itu telah dipilih dan itu adalah Elena. Aku sudah mengenal gadis ini sejak dia masih bayi dan aku selalu memperlakukannya sebagai putriku sendiri. Dia sempurna untuk Vano. Mulut Nyonya Tua Dirgantara melengkung menjadi senyuman dengan menyebut nama Elena. Sementara itu, Kinan terbangun dengan kelelahan yang membebaninya. Kebangkitan ingatan lamanya yang tiba-tiba pasti telah menambah tekanan pada kondisi mentalnya. Fakta bahwa dia ditabrak mobil juga tidak membantu situasinya. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah hari itu untuk menjaga kesehatannya. Itu adalah liburan sekolah, jadi Gavin juga tinggal di rumah untuk membantu merawat kakaknya. Kak,
Apa kamu yakin baik-baik saja? Bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Gavin bertanya dengan cemas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.